Anda mungkin pernah berpikir atau membayangkan mengenai hal terbesar di alam semesta. Karena tentu dengan megahnya alam semesta yang sudah dipelajari oleh umat manusia saat ini, sangat memungkinkan adanya beberapa hal besar di luar sana. Ruang angkasa secara keseluruhan adalah semua tentang jarak dan objek yang ada di dalamnya. Planet Bumi bagi kita semua merupakan objek yang sangat-sangat besar. Tetapi, berdasarkan skema kosmik, bumi tentu merupakan objek yang sangat kecil, bahkan seperti debu kalau dilihat dalam skala kosmik. Bahkan, kalau kita bandingkan sendiri dengan beberapa planet raksasa gas di tata surya kita, tentu akan dengan mudah bumi menjadi kerdil di samping Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Apalagi kalau kita sampai bandingkan dengan bintang induk kita. Kalau kita bandingkan bumi dengan matahari sih, sama seperti kita menaruh hingga 1 juta bumi untuk menandingi besarnya matahari. Kemudian, kalau kita menganggap matahari merupakan objek terbesar di tata surya kita, matahari sekalipun akan terlihat kecil jika dibandingkan dengan bintang-bintang terbesar yang telah diketahui. Matahari adalah bintang tipe G atau katai kuning yang berukuran cukup umum dalam skala kosmik. Nah, di luar sana, masih banyak jenis bintang raksasa yang jauh lebih besar. Mungkin, bintang terbesar yang diketahui adalah Stephenson 218 atau UY Scuti. Nah, kalau kita bandingkan matahari dengan kedua bintang raksasa tadi, itu sama seperti menaruh 2000 matahari untuk menandingi bintang Stephenson dan UY Scuti. Namun, apakah itu saja hal terbesar di alam semesta ini? Tentu saja tidak. Hal besar lainnya yang lebih masif untuk dipertimbangkan adalah lubang hitam supermasif yang biasanya berada di pusat galaksi. Salah satu lubang hitam supermasif yang terbesar ditemukan berada di NGC 4889 dan berisi 21 miliar kali massa matahari. Namun, bahkan lubang hitam supermasif sekalipun tidak terlalu besar, karena jenis objek ini adalah yang terpadat di alam semesta. Nah, masih ada objek lainnya yang lebih besar seperti contohnya adalah nebula atau awan gas besar yang sering melahirkan bintang baru, juga memiliki ukuran yang sangat-sangat besar. Untuk saat ini, nebula NGC 604 di galaksi Triangulum sering disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar, dengan bentangan hingga 1520 tahun cahaya. Selanjutnya adalah galaksi. Nah, galaksi adalah kumpulan dari mulai lubang hitam, planet, bintang, asteroid, komet, nebula, dan masih banyak lagi. Galaksi Bima Sakti kita saja lebarnya mencapai 100.000 tahun cahaya. Itu sudah merupakan ukuran yang sangat-sangat besar. Tapi, tentu tidak akan ada apa-apanya jika dibandingkan dengan galaksi terbesar yang berukuran hingga jutaan tahun cahaya. Galaksi itu adalah IC 1101 yang membentang selebar 4 juta tahun cahaya. Nah, barulah kita sampai ke menu utama dari pembahasan kali ini, yaitu hal terbesar di alam semesta. Hal terbesar di alam semesta sebenarnya merupakan gabungan dari beberapa hal tadi yang saya sampaikan, walaupun tidak secara menyeluruh ke penjuru alam semesta. Jadi, galaksi sering terikat satu sama lain secara gravitasi dalam kelompok yang disebut sebagai gugus galaksi. Para astronom pernah berpikir bahwa struktur ini adalah yang terbesar di luar sana. Kemudian pada tahun 1980-an, para ilmuwan ini menyadari bahwa kelompok gugus galaksi juga dapat dihubungkan oleh gravitasi dan membentuk sebuah gugus super atau sebagai kelas objek terbesar di alam semesta ini. Lalu pada tahun 2013, para ilmuwan akhirnya mengumumkan tembok Hercules Corona Borealis sebagai kandidat terbaik untuk supercluster terbesar yang dikenal di alam semesta. Meskipun para astronom telah menghabiskan waktu sekitar 1 dekade untuk memperdebatkan strukturnya,
para ilmuwan telah mempelajari fenomena kosmik singkat yang dikenal sebagai ledakan sinar gamma yang diyakini para astronom berasal dari supernova atau bintang masif yang meledak pada akhir masa hidupnya. Jadi, semburan sinar gamma ini dianggap sebagai indikasi yang baik tentang di mana masa besar benda berada di alam semesta, karena bintang-bintang besar cenderung akan berkumpul di lingkungan yang lebih padat. Karena itulah, para astronom menemukan sinar gamma terutama yang terkonsentrasi sekitar 10 miliar tahun cahaya ke arah konstelasi Hercules dan Corona Borealis. Namun, menurut salah satu ilmuwan, struktur ini tampaknya bertentangan dengan prinsip kosmologi atau bagaimana alam semesta terbentuk dan berevolusi. Para ilmuwan yang masih meragukan objek raksasa ini bahkan berpikir bahwasannya struktur ini terlalu besar untuk ada di alam semesta atau setidaknya berkemungkinan kecil untuk ada. Tapi, dengan adanya kemungkinan kecil itu, jadi sangat sah jika saat ini supercluster galaksi yang disebut sebagai tembok besar Hercules Corona Borealis merupakan yang terbesar di alam semesta. Jadi, hal paling megah dan besar di alam semesta ini adalah supercluster galaksi yang disebut tembok besar Hercules Corona Borealis yang membentang hingga 10 miliar tahun cahaya. Coba kalian bayangkan sendiri betapa megahnya supercluster galaksi ini. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan buat kalian semua. Jangan lupa ya, ke depannya masih akan ada banyak lagi beberapa hal menarik lainnya yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk kalian lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.